Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video pembelajaran AutoCAD 3 dimensi. Untuk step selanjutnya, kali ini kita akan membuat rumah 3 dimensi. Pertama-tama yang kita perlukan adalah format. Untuk unitnya saya pergunakan meter. Jadi saya sudah sediakan denah dalam 2 dimensi, yaitu rumah sederhana 6 x 6 meter. Yang ini mungkin saya buat untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Untuk pembuatan rumah 3D yang kita perlukan adalah sebagai berikut, yaitu denah dengan tampaknya, akan tapi kita hanya menggunakan sebatas multiline, yaitu untuk menentukan dinding dari sebuah bangunan 3D. Pertama-tama kita buang yang tidak diperlukan, layer yang tidak perlukan, yaitu seperti as the point, dinding 2 dimensi kita buang, garis bantu potong, jendela 1, jendela 2 masih kita gunakan, kolom, kusen 2 dimensi kita hilangkan, lantai 2 dimensi. Nah, maaf, untuk dindingnya kita aktifkan seperti demikian. Untuk langkah selanjutnya, kita melengkapi semua dinding ini dengan menggunakan rectangle. Kita bisa memilih rect atau kita memilih sudutnya yang seperti kita inginkan. Kita ambil semua. Kenapa kita gunakan rectangle satu persatu? Karena ini adalah untuk mempermudah Anda dalam mengekstrud bagian dinding yang kita perlukan. Kemudian kita bisa matikan dinding 2 dimensinya. Nah, maka akan terbentuk bagian dinding seperti ini. Karena kita lihat dalam posisi top atau pada di atas, kita bisa mengubahnya dalam southwest isometric. Nah, tampak begini akan lebih jelas. Kemudian untuk menaikkan dinding-dinding pada bangunan sederhana ini, kita bisa menggunakan extrude. Kita klik extrude, kita pilih semua dinding yang akan kita naikkan, klik kanan, kemudian kita menentukan tinggi yang akan kita gunakan. Saya menggunakan tinggi 3,5 meter untuk dindingnya. Nah, sudah mulai terbentuk demikian. Akan tetapi dari sudut-sudut masing-masing dinding belum menyatu. Maka untuk menyatukannya kita bisa menggunakan solid editing menggunakan union. Kita bisa klik union, select semua area, klik kanan. Maka semua area akan menjadi satu kesatuan utuh. Nah, kemudian kita bisa menambahkan layer untuk mempermudah dalam pengeditannya. Kemudian kita akan mengekstrud bagian lantai. Lantai sendiri saya akan ekstrud sebesar 0,2 atau 20 cm. Kita kasihkan layer supaya untuk memudahnya. Lantai yang 2 dimensi kita hilangkan. Nah, 2 bagian dari rumah sederhana sudah mulai nampak, yaitu lantai dasar dan dinding untuk
kusennya, pada video yang sebelumnya sudah saya jelaskan cara pembuatan kusen, baik kusen pintu maupun kusen jendela. Akan tapi untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pembelajaran ini, saya sudah membuat beberapa kusen dan tinggal menempatkan pada dinding-dinding yang sudah tertera ketika berada di dalam AutoCAD 2 dimensinya, yaitu denah yang tadi. Nah, untuk penempatannya kita harus menggunakan garis bantu. Kenapa kita harus menggunakan garis bantu? Karena itu untuk mempermudah kita dalam penempatan kusen di dinding ini. Untuk mempermudahnya, saya matikan lantai yang 3D saja. Kemudian saya sudah siapkan garis bantu yang akan saya gunakan. Garis bantu, ukuran garis bantu yang akan Anda gunakan adalah disesuaikan dengan lebar ataupun tinggi dari kusen yang Anda gunakan. Karena saya menggunakan kusennya dan sudah saya buat, maka garis bantu ini juga sudah saya sediakan untuk mempermudah. Kita tempatkan sesuai dengan gambar yang kita buat tadi, atau Anda bisa melihat lagi denahnya. Kemudian untuk pemotong pintu kamar mandi, nah ini untuk pintu kamar kita bisa menggunakan pada modify, yaitu 3D rotate untuk merotasinya. Tambah salah satu poros, kita klikkan 90 derajat. Kita bisa mengkopinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal mengekstrud setebal dinding bangunan 3D kita, yaitu sebesar 0,15 cm. Semua kita samakan setebal dinding. Nah, ketika bagian yang kita ingin kasihkan kusen sudah terdapat semua, kita bisa mengambilkan pada substrak, yaitu kita memotong salah satu bagian atau melubanginya. Kita klik bagian dinding, klik kanan, kemudian kita klik kusen. Nah, demikian bisa kita ulangi kepada seluruh pintu ataupun jendela yang kita gunakan dalam AutoCAD 3D ini. Ini adalah salah satu contoh untuk mempermudah kita dalam penempatan kusen. Nah, saya ambilkan untuk realistiknya. Nah, tapi belum selesai, yaitu untuk jendelanya. Untuk jendela sendiri, untuk mempermudahnya, kita aktifkan as terlebih dahulu, karena jendela yang akan kita gunakan berada di
pas tengah-tengah. Jadi kita bisa mengaplikasikannya menggunakan garis bantu berupa len. Kita ketik L. Garis bantu ini akan mempermudah kita dalam penempatan jendela yang kemungkinan berada di tengah-tengah dinding. Kita samakan tingginya. Kita bisa mengcopy. Kita ambil midpoint dari jendela itu, kita tempatkan. Kita buat lagi di garis bantu. Kita move. Kemudian kita bisa copy. Akan tetapi Anda juga bisa menggunakan cara yang Anda anggap mudah untuk pembuatan ini, karena saya lebih senang dan menggunakan metode ini. Banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk menggambar 3D, tidak harus saklek pada salah satu cara saja, akan tapi dengan berbagai macam cara kita dapat menggambarkan bangunan 3D. Terdapat juga banyak cara yang mungkin bisa Anda lihat pada referensi-referensi yang lainnya. Untuk terakhir, jendela. Kita rubah lagi karena sudut yang kita gunakan berbeda. Kita bisa copy. Sama seperti pembuatan untuk lubang pembantunya, kita bisa menggunakan extrude 0,15. Begitu juga dengan yang lainnya, 0,15. Nah, langkah selanjutnya kita juga bisa menggunakan union untuk kita ambil subtract. Kita klik bangunan, klik kanan, klik bendanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita bisa tutup untuk asnya. Kita ambil tampak dalam realistiknya. Maka ada lubang-lubang yang sudah kita buat. Hal ini untuk mempermudah kita dalam penempatan kusen. Untuk mempermudahnya, kita ambilkan dalam posisi 2 wireframe aja. Saya sudah membuat beberapa macam kusen, tinggal mengkopinya saja. Karena ini untuk mempermudah dan mempercepat dalam menerangkan kusen-kusen jendela ataupun pintu tersebut. Nah,
Kita bisa ambil untuk yang dalam. Kita bisa move. Bisa copy. Apabila saya merangkan satu persatu mungkin akan lebih lama, tapi dengan saya sudah mempersiapkan kusennya, mempermudah Anda dalam saya menjelaskan. Yang belakang, ya, kita bisa cek. Oh, mohon maaf, kayak sepertinya ada kesalahan. Untuk penempatan kusen, kita bisa ambil move. Nah, kita tinggal memberikan jendelanya. Sama seperti yang lainnya, ketika kita akan memberikan jendela, kita hanya mengkopinya saja. Karena pembelajaran untuk pembuatan jendela sudah saya berikan dalam tutorial tadi sebelum pembuatan rumah 3D ini. Ya, masih kurang satu untuk tampak depannya. Kita bisa merubah salah satunya sebesar 90 untuk yang ada di bagian depan. Bisa copy. Maka kita bisa lihat, kita aktifkan dulu lantainya untuk 3D. Nah, maka akan tampak kusen beserta jendela maupun pintu yang kita gunakan dalam bangunan 3D. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita ingin membuat bagian atap. Kita baikkan ke arah atas dulu. Kita buat rectangle, yaitu sebesar lantainya. Kemudian kita bisa move. Kita bisa ambil posisi shot isometrik.
Untuk atap kita bisa menggunakan extrude. Akan tetapi ada perbedaannya karena kita akan membuat sisi miring dari extrude ini, yaitu kita menggunakan taper angle. Kita klik T, enter, specific taper angle extrusion, yaitu kita membuat sudut 55 derajat, yaitu dari sudut 35 derajat. 90 dikurangi 35 adalah 55. Klik enter. Kemudian kita tentukan tingginya. Saya akan mengambil 3 meter. Nah, maka akan terbentuk bentuk atap seperti prisma sebagai berikut. Kemudian saya akan memberikan layar atap 3D. Nah, saya akan extrude besar 0,2. Kemudian kita bisa move, kita tempatkan pada pos paling bawah. Kemudian kita bisa move lagi sesuai dengan dinding, itu kita buat 3,5. Maka akan terlihat seperti ini. Rumah sederhana 6 x 6 meter dengan atap, dinding, kusen, dan lantai. Demikian tutorial dari rumah sederhana, cara membuat rumah 3D.